teman-teman semua? Ya, Bu. Oke, sebelumnya Ibu mau ngucapin terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk melakukan kegiatan kita pada hari ini, yaitu bimbingan kelompok. Oke, teman-teman gimana kabarnya hari ini? Aduh, pusing. Pusing banget ya. Ya Allah, abis itu ya Allah. Oke, akhirnya matematika. Jadi Bapak. Ini Bapak. Oke, sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman. Mungkin siapa yang mau memimpin doanya? Cowok gak sih? Ini cowok Masih ya. dua. Udah cepat langsung. Ustaz. Oh iya. Ayo. Sebelum kita mulai bimbingan kelompok pada siang hari ini, ada baiknya kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih kepada Nevi. Semoga kegiatan kita pada hari ini bisa berjalan dengan lancar sampai akhir. Amin. Oke, teman-teman di sini sebelumnya udah pernah melakukan bimbingan kelompok belum? Belum. Apa itu? Berarti kalian belum pernah melakukan bimbingan kelompok sama sekali? Oke, di sini Ibu jelasin terlebih dahulu apa itu bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok adalah salah satu jenis layanan bimbingan konseling yang diberikan oleh sejumlah orang atau beberapa orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok untuk memulai informasi dan pengalaman baru dari topik yang dibahas dengan tujuan diperolehnya informasi dan pengembangan pribadi, juga pengalaman baru dari topik bahasan yang nanti dari berbagai aspek kehidupan. Nah, dari sini teman-teman tahu, berarti udah tahu ya apa itu bimbingan kelompok. Oke. Cara pelaksanaannya Ibu jelasin terlebih dahulu. Kita dilakukan dengan seperti ini, membentuk setengah lingkaran berdekatan dengan berhadap-hadapan seperti sekarang. Jadi supaya apa? Supaya kita tahu, supaya enak itu untuk ngomongnya. Dan ada beberapa hal yang perlu teman-teman perhatikan. Apabila kita membicarakan hal-hal yang bersifat privasi, itu teman-teman cukup kita rahasiakan di sini aja. Jadi ke 8 orang ini aja, jangan sampai orang-orang lain tahu, oke? Dan teman-teman kalau ada yang mau ingin disampaikan, disampaikan saja. Jadi secara terbuka sampaikan apa yang mau teman-teman sampaikan, jangan sampai ada yang merasa masih tertekan di dalam dirinya. Jadi teman-teman kalau misalnya mau berpendapat, boleh angkat tangannya terlebih dahulu ya. Iya, Ibu. Oke, sampai sini udah mengerti? Oke, sebelum itu kita perkenalan terlebih dahulu. Jadi perkenalannya itu teman-teman, Ibu mau jelasin dulu PK dengan AK. PK dan AK itu beda ya. PK itu pemimpin kelompok itu Ibu, dan AK itu teman-teman anggota kelompok. Biasanya paham. Nah, kita perkenalannya itu menyebutkan nama dengan hobi. Oh, beda apa-apa kok. Atau ya, nama dengan hobi. Oke? Dimulai dari Ibu. Halo teman-teman, perkenalkan nama Ibu Anissa yang ini. Biasa dipanggil Ibu Anis, dan hobi Ibu adalah berolahraga dan trekking. Lanjut dari sebelah kanan. Sini. Ya terakhir. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Kirana Devi, biasa dipanggil Kirana. Hobi aku baca novel. Oke. Halo teman-teman, nama saya Natasha Syafira Susianto. Hobi saya suka memasak. Oke, memasak, membaca novel. Terus Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Januari Indriani. Bisa aku panggil aku Indri. Hobi aku itu yaitu translate. oke, lanjut. Perkenalkan nama saya. Kan pada ketiga. Ya. Perkenalkan nama saya Muhammad Kaisa Akbar. Hobi saya berolahraga. Oke, lanjut. Perkenalkan, nama saya Rizky Nurullah, panggil aja Nevi. Hobi saya berolahraga. Perkenalkan nama saya Emil Sumisyatara, bisa dipanggil Aras atau Yusuf. Hobi saya mengaji. Ustaz. Ya, lanjut Bisma. Perkenalkan nama saya Bisma Setelah atau kalian bisa panggil saya Bisma. Hobi saya itu suka inspeksi senjata sama kadang suka nembak. Keren. Jangan temennya ditembak. Enggak. Tembak. Lanjut. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Salwa Nafranti, bisa dipanggil Salwa. Hobi aku adalah menari. Oke, menarik. Untuk kita saling, tadi kan teman-teman udah tahu ya nama temennya dan hobi teman-temannya.
Nah, kita ini dulu rangkaian nama supaya teman-teman saling mengenal satu sama lain. Nah, rangkaian nama itu kayak gimana sih Bu? Gitu. Konsentrasi dimulai. Nanti nama Ibu terus dilanjut dengan nama Kirana. Misalkan gini, konsentrasi dimulai Anis Kirana. Terus nanti dilanjut gimana ya? Konsentrasi dimulai Anis Kirana. Kirana nanti nyebutin Kirana Nata. Terus lanjut sebelahnya. Iya, tapi nyebut namanya diri sendiri dulu terus baru nama sebelahnya. Salwa Anis. Salwa Bu Anis. Gara-gara Ya. Ibu malah kita gini dong. Iya, sambil nyebutin nama sendiri dan nama sesudahnya. Berarti contoh ini nggak misalkan Iya. Salwa Oke, kita mulai ya. Teman-teman udah paham? Teman-teman udah paham belum? Natasha, Bu Natasha, Bu Nata. Boleh? Udah, teman-teman udah paham belum? Paham Nah, ya? oke, kita mulai ya. Dari bareng-bareng dari begini, ini. Apa lagi? Konsentrasi dimulai. Gitu ya, langsung ya nama ya. Berarti ngocok Iya. Lupa. Konsentrasi dimulai. Anis Kirana. Nah gitu, teman-teman tetap kayak gini ya. Oh, I know. Oke. Udah paham belum? Ya, maaf ya. Ya, oke. Kalau salah berarti ulang. Siap. Tapi nyebutin Salah itu nama diri yang sama selanjutnya. konsentrasi dimulai. Sampai selesai yang tadi sawah. Oke? Sampai pulang. Iya. Oke? 1, 2, 3. Konsentrasi dimulai. Anis Kirana. Kirana Nata, Natasha, Indri, Kaisa. Nevi, Aras, Bisma Salwa. Salwa Wanita. Oke. Oke baik, jadi teman-teman udah tahu ya, jadi kan teman-teman udah saling mengakrabkan nama teman-temannya. Oke, kita tadi kan udah jelaskan terlebih dahulu apa itu bimbingan kelompok, berarti teman-teman udah tahu apa itu bimbingan kelompok kan? Nah, bimbingan kelompok itu duduk secara begini, setengah lingkaran, dan segala bentuk informasi itu bersifat pribadi atau privasi ya, yang akan dirahasiakan kalau misalkan ada emang harus itu diprivasiin dan orang-orang di luar sana nggak boleh tahu ya teman-teman. Nah, apa teman-teman udah siap untuk melakukan kegiatan pada hari ini? Siap. Oke. Siap. 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 Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik bersyukur not insecure. Nah, topik kali ini penting banget loh kita bahas. Ya. Supaya kita membantu untuk selalu bersyukur, dan kan banyak di luar sana itu orang-orang yang tidak bersyukur dan merasa dirinya itu masih membandingkan dirinya dengan orang lain atau merasa insecure, ya kan? Nah, supaya tidak tegang, apa kita mau melakukan ice breaking dulu? Boleh. Jadi ibu punya clue-nya pergi ke Monas. Ya kita kemana beneran? Nah, kalau kita mau pergi ke Monas, kira-kira bawa apa? Bawa mobil. Salah. Bawa diri. Salah. Barang. Salah. Bawa Monas. Coba. Pergi ke Monas bawa apa? Bawa keluarga. Bawa. Udah pernah tahu nih. Bawa keluarga. Salah. Bawa motor. Iya, betul, bawa bekal. Ayo. Bisa. Bisa ya. Bawa bekal. Sabar dulu. Mbak Bisma bawa bekal, benar bawa bekal. Tadi keluarnya apa? Pergi ke Monas bawa. Bekal. Nih contohnya ibu bawa ayam. Goreng. Enggak ayam. Ibu ke Monas bawa ayam. Nah teman-teman kalau ke Monas bawa apa? Wajan. Salah. Bawa mobil.
Salah. Yaudah sih maaf. Salah. Bawa wadah. Salah. Kira-kira mau bahas apa topiknya? Bersyukur not Bersyukur not insecure. Tadi Tadi apa kita kira-kira mau bahas apa tadi? Bersyukur not Oke. insecure. Menurut teman-teman apa sih bersyukur not insecure itu? Boleh acungin tangan kalau misalnya itu. Iya. Iya, Kirana. Apa ya? kamu kasih Dia apa yang Allah kasih stop semua. Ya, yang lain. Oke, teman-teman yang lain punya nggak kira-kira menurut teman-teman apa sih Iya, bersyukur? sama. Teman-teman tadi kan berarti kan bersyukur itu nggak membandingkan dengan orang lain kan. Nah, menurut teman-teman insecure itu sendiri apa sih? Menurut teman-teman Kayak sekolah kan masih Saya mau percaya diri ya. percaya diri. Doain. Bersyukur. Insecure emang bukan. sampai belum Kayak Iya, batangan kan apa? enggak? Apa? rasa kurang percaya diri karena kurang dari orang lain. Oke. Oke, ada lagi insecure itu benar. Tadi apa yang teman-teman sampaikan itu kan rasa kurang percaya dirinya sama maksudnya dalam dirinya gitu. Terus iri ataupun ngelihat orang lain kok bisa ya cantik, kok bisa ya ganteng. Iya ya, aku bisa ganteng. Kok bisa cantik? Kamu bisa ganteng ya? Kok bisa Kamu bisa cantik. Kok bisa ya dia ngerjain tugas saya enggak? Iya lagi. Oh, Ayam siapa ya? Kok bisa ya Oh. sukses kita kok masih di sini-sini aja. Itu salah satu insecure penyebab dari kenapa sih orang-orang itu jadi insecure terus apa yang Oke. Harus insecure berarti. Dibandingkan dia selalu dibanding-bandingin sama orang tuanya terus Aras gimana Aras? Aras salah. Biasanya gara-gara guru, Bu. Rasanya gara-gara Guru. Ya. guru Jadi kenapa? gimana? No, dia aja nggak bisa, saya nggak bisa. Dibanding namanya. Kan gua bilang duain aja. Iya ya. Ya, terus ada Oke, lagi nggak lain yang kali lain? tambah. Terus rasa insecure itu apa mungkin dari media sosial kah atau lingkungan sekitar Gengsi, kah? ya. Gengsi. Terus apa lagi Geo. ke atas? Terus ada lagi Oh iya, nggak? kabel ke bawah. Trauma, Iya. punya trauma di masa lalu. Iya, Terus ada udah. lagi teman-teman? Kurang bersyukur aja sih gua. Kurang bersyukur aja. Kenapa dia merasa insecure? Karena dia nggak tahu gitu ya, apa nggak tahu. Dia kan punya kemampuan dalam dirinya kan pastinya. Nah, kenapa dia selalu membanding-bandingkan dengan orang lain? Iri. Boleh sih dia. Nanti dia belum menggali potensi apa yang dia punya. Terus mungkin nggak sih bersyukur? Penting banget, Bu. Kenapa bisa dikatakan penting? Karena biar nikmatnya ditambah sama Allah. Mana ditambang? Masya Allah, Terus ini harus Oke. bersyukur. Itu enggak. Karena Karena Allah sudah menciptakan. ya bayangin Bu, ya bayang kayak Allah udah cari tapi buat manusia, manusianya nggak bersyukur. Ini kayak Bayangin nih Bu, buat buat kue tapi nggak dia buat kue terus Iya, oke. Terus ada lagi? Gak ada. Nah, kira-kira nih, mau teman-teman ciri-ciri orang yang sedang merasakan insecure itu kayak gimana? introvert Bu. Introvert, terus nggak percaya diri. nggak percaya diri, terus gengsi, Tadi, iri, Bagi saya mah. terus, iya, terus. Ciri-ciri orang yang sedang merasakan insecure mungkin isi. Oke, terus ada lagi? Tinggi, Iya sih. Tinggi apa? tinggi. Tinggi badan. Lagi ya. Insecure karena ketinggian apa merasa insecure karena pendek kependekan. Yang laser kan ya. Terus ada lagi nggak? Juga ya. Membandingkan diri dengan orang lain, ya kan? Itu ciri-ciri orang yang merasakan insecure pasti sering kayak membandingkan dirinya dengan orang lain yang ih kok dia bisa sih gua enggak, ih kok dia cantik sih gua enggak, ih kok dia ganteng sih gua enggak, ya enggak. Sensitif perilaku defensif atau sensitif gitu terhadap kritik. Teman-teman pernah nggak sih dikritik sama orang gitu? Iya. Tapi teman-teman Karena dong. pernah. Terus teman-teman gimana? Nah, pas dikritik. Introspeksi diri. Introspeksi diri. Bikin catatan. Ya. Terus Oh juga bisa kan. Keren. Bisa catat. dipendam, Dibiarin. dibiarin. Terus Kabur. Mikir ya. kabur mikir. Terus
sering mencari validasi dari orang lain nggak? Dari orang tua Dari orang tua, sama oke. teman gitu, Sama guru. teman. Oke, terus ada lagi? Udah. Tigain. Nah, Siapa itu siapa? nah teman ini ciri-ciri orang masa insecure itu dia selalu berusaha keras gitu untuk menyenangkan orang lain. Benar nggak teman-teman? Kalau misalkan merasa insecure nih terus nggak bersyukur terus selalu berusaha keras gitu untuk menyenangkan orang lain, ada nggak? Resiko kamu Saya. saya. nggak harus bikin orang bahagia. Nggak banget sih. Iya. Jadi itu dia berusaha buat diri dia ini tampak menarik gitu. Betul, nampak menarik dilihat orang ya. Betul banget. Smart. Oke. Jadi kayaknya nggak semua insecure itu pengen apa ya, dia ngebahagiain orang lain. Oke, betul. Teman-teman di sini pernah nggak sih kayak merasa kesulitan gitu mengambil keputusan? Sampai sekarang Pernah. Pernah? Soal percintaan kah? Soal percintaan ibu. apa ya? Soal misalkan tentang kalian misalkan mau ngambil jurusan, teman-teman pasti kan masih bingung gitu ya, masih susah untuk mengambil keputusan. Nah itu salah satu ciri-ciri orang merasa insecure. Kalau teman tahu ya, perfeksionis. Nah di sini teman-teman ada yang merasa perfeksionis gak? Entah itu dari tugas, apa harus perfect, apa ada? Apa harus kayak ya kan terkadang ya ada tugas, ada yang kalau misalnya ada tugas itu Lembat. biasa aja udah kayak yang penting selesai gitu Ya, kan. Ada pasti juga yang tersebut. kayak harus perfeksionis kayak enggak ini enggak kayak gitu, ini harus kayak gini, ini harus kayak gini, ini harus gini, ini harus perfect, kan harus enggak ya. Iya. Kalau misalkan tugas itu dalam kelompok ya kan, misalnya ada yang kurang, cuman kita sekelompok diurutin lagi terus dibikin lebih bagus lagi gitu, dilakuin. Itu masuk perfeksionis nggak sih? Termasuk, tapi itu perfeksionisnya enggak yang terlalu berlebihan. Kadang kan ada orang yang terlalu berlebihan perfeksionisnya itu kayak kayak terlalu kayak dia ngambil tugas itu yang benar-benar harus sesuai dengan maunya dia, bukan maunya kelompok, ya kan? Ada yang kayak kayaknya gue punya konsep yang kayak gini deh, kayak gini. Itu namanya salah satu orang perfeksionis yang dalam dirinya tuh nggak mau diganggu oleh orang lain gitu. Nah terus menghindari tantangan dan situasi sosial. Jadi orang yang sedang merasakan insecure itu kan menghindari tantangan dan situasi sosial. Nah menurut teman-teman itu seperti apa sih? Maksudnya kan dia di kelas Nggak mau ngobrol. Iya. Nih orang gimana ya? Iya kayak ada satu orang. ada satu orang enggak atau merenung berlebihan. Itu kan salah satu ciri-ciri orang yang merasakan insecure. Nah, Untung merenung pas pacaran tuh. Ini mereka gara-gara overthinking. Iya. nah kira-kira teman-teman pernah nggak sih memikirkan overthinking atau merenung sesuatu hal yang menurut dirinya sendiri tuh itu nggak perlu di nggak perlu di overthinkingin gitu. Semua tuh harus dipikirin. Apa? Semuanya tuh harus dipikirin. Yang dipikirin saya selalu kenapa? Karena Apa Bisma? Orang tua sih paling apa? Apa ya? Sejak waktu itu Sesko pas tahun kemarin kan dari itu sampai gede sekarang kan saya sama bapak saya kan selalu deket tuh. Nah cuman semenjak Sesko itu jadi bapak saya pindah jauh ke Merauke, jadi apa ya jarang ketemu. Dan terus apalagi di Papua apa ya? Entah dari OPM atau di pikiran gimana ya? Kalau memikirkan gimana kondisi bapak di sana ya. Oke. Ada teman-teman yang mau ceritain tentang teman-teman rasanya pernah overthinking, ya nggak? Yang tadi Bisma contohnya overthinking terkait bapak kerja di Papua ya, kerja di Papua dan mikirin bapaknya takutnya kenapa-napa. Kira-kira nih teman-teman, apa sih yang menjadi dampak seseorang itu merasa insecure? Dampak seseorang itu bisa merasakan kenapa dia bisa insecure? Dampaknya itu apa? karena dampaknya faktor lingkungan kayaknya. Nah, dampak faktor lingkungan. Terus ada lagi? Keluarga juga bisa, yaitu lingkungan keluarga ya. Terus apa lagi ada? Pertemanan. Nah, di sini ada dampak-dampaknya itu dampak emosional. Dampak emosional itu seperti apa? Yang
Tahu. Terus apa? Ketika orang Mood. merasakan insecure, terus apa yang menjadi dampaknya? Padahal itu Mood- merasa down. moodnya turun naik. Merasa down diri, Insecure loh. depresi, ya, nyilet. Nah, Iya, kalau misalkan dampak pada perilaku, ya nyilet, apa namanya? Oh, Ya, pakai kaca Bu. pakai cutter. Oke, buat Nah, teman-teman nggak tahu kan kenapa orang-orang di luar sana pasti ada tuh kayak misalkan dia merasa insecure, dia melakukan apa? Dan dia tidak memiliki dampak emosionalnya dengan apa? Dia nggak bisa meluapkan dengan nangis apapun apa, dia dengan apa? Dengan menyakiti dirinya sendiri, dengan menyilet. Nah, menurut teman-teman tanggapan teman-teman terhadap orang-orang yang insecure terus menyilet itu kan sesuatu hal yang mereka nggak bersyukur, ya nggak? harusnya jangan kayak gitu. Sholat Kenapa? dia ngaduin semuanya ke Tuhan, Berdoa, dia tahajud 20 rakaat dikir enggak sih kalau dikir masih itu sampai terakhir katanya interupsi. Ayo Alan Coba. Iya boleh sebentar. kan kalau misalkan orang udah sampai ini kan berarti mental udah sakit kan, emang dia bakal pikiran sampai Nah, situ. Makanya kita aja, kan kita sebagai teman-teman dekatnya nih, kita aja. ada sosial. Kenapa orang insecure itu bisa menjadi dampak pada hubungan sosial? Dengan Apa kesenjangan sih? Kenapa Dia orang sendiri dia. Ini kayak apa ya? Senjangan. Ya dia Kenapa? ini ada yang ngajak main nih. Maaf ya, ini orang dia orang kaya, gua mah orang miskin nggak cocok sama dia gitu deh. Minder. Nah. Nah, ini ibu mau minta teman-teman semuanya untuk menyampaikan hal-hal apa saja yang teman-teman merasa dari teman-teman tuh insecure, teman-teman tuh kurang bersyukur. Coba ibu mau dari Nepi. Hal-hal yang membuat teman-teman tuh merasa insecure, entah itu dari dulu SDK, TK, SD, SMP, SMA, sampai sebelum kuliah. Jadi dari dulu gitu teman-teman pernah merasakan hal-hal insecure itu seperti apa? Coba ceritain teman-teman. Coba dari Nepi. Astagfirullah. Ya nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Apakah dulu SMP mondok kan? Nah, apakah pernah merasa insecure orang-orang di sekitar Nepi itu ternyata apa enggak misalkan orang-orang kok bisa ya dijemput tiap hari tiap minggu atau gimana? Sedangkan saya cuma tiap bulan insecure yang Nepi rasakan gitu. Pasti pernah dong seseorang merasakan insecure. Nggak mungkin orang-orang di sini nih soalnya nggak pernah merasakan insecure. Ibu sendiri pun pernah merasakan insecure. Nah, coba Nepi ceritain hal-hal apa yang membuat makanya di menurut saya dah hedon banget lu. Ada yang pemilik pabrik tambak. Seriusan? Jadi di Bandung tuh ada Krakatau Steel di Kota Serang. Itu setengah kotanya pabrik besi bu. Jadi yang punya. Jadi ya sekarang dia ngajak main saya mulu, padahal udah saya hindarin kan. Kayak apa sih orang? Ya makanya gitu dah. Apa-apa, soal sih kayak orang ya. Iya, emang gitu. terus Ya udah gitu sih, udah gitu aja. Sekian. Enggak, Itu doang ya. enggak apa? Apa ya? nggak apa-apa ceritain aja kan teman-teman di sini kan tahu gitu, tahu sama satu sama lain cerita insecure teman-teman yang teman-teman miliki dari Oh iya, dulu yang ini SD dia tuh pengennya mainnya sama saya bu, tapi saya ngeri dilihat orang lain tuh saya yang numpang sama dia. terus Saya kan juga punya teman sendiri ya, dikira teman saya dia doang. Yaudah saya ngomong aja kayak gitu. Udah. oke, teman-teman, pandangan teman-teman terkait ceritanya Nepi itu gimana? Kenapa pakai ini pakai? Nah, kenapa? Kenal aja. Gimana tuh? Kelas bat selupis. Kelas bat bis. Gimana mana sih udah lagi berapa? Ya gimana? Yuk. Lain. Nah, Masalah basic kan? Apa ya bisa dibilang lebih terluas kasar atau ya udah ada juga yang masih kelas 2 juga gitu. SD. Cuma teman-teman saya itu udah kayak namanya kayak siapa foto tuh udah foto-foto Iya. dan saya kan ini masih sama foto yang masih biasa lah. Ya, kayak Doraemon. Terus saya juga ini kamu tuh kan masih ada bukan ini. Terus saya itu akhirnya teman-teman saya kan juga ada kayak
kayak gitu kan. Akhirnya saya buat teman juga saya dan daripada saya banyak teman di kelas saya sulit dan lagi buat komunikasi susah. Terus apalagi juga aku menyisir orang yang olahraga itu bisa apa ya terus juga nggak kuat, nggak fokus untuk badannya, badan gitu buat fokus badannya ya. dan juga emang ada juga yang olahraga terus dia nurunin berat badan itu Susah. apa ya udah saya waktu tapi saya juga sama apa ya cacat dan itu udah baru ketemu pas saya SMP kelas 10 jadi sudah lama makanya kesehatan dalam sebuah aktivitas sekarang ini coba apa emang dia juga bentar lagi sih aku nggak akan udah bisa lagi kayak X gitu bu kelihatan nggak jadi nggak bisa oh gini ya gini Oh iya, iya kan cuma ada tuh bebas bu oh nggak lulus ini. Kalau O tuh biasanya nggak futsal. iya ya tapi untuk dengan rapi gini saya bisa sambil olahraga gitu jadi saya lebih kecil badannya ayo cuma sekarang naik lagi Nanti bagus. ya Oh iya kan dia bapak aku. Dia bapak aku. Paling Oke. Oke, lanjut Mas. Kalau saya itu sih lihat temen-temen yang ininya didukung sih hobinya gitu. Buat saya kan mainnya sama temen-temen yang main motor. Nah itu hobinya didukung orang tua itu didanain. Nah kalau saya kan harus nabung gitu kan. Ya saya juga ya juga terus bisa keluar malam keluarin yang terus boleh ikut kompetisi gitu. Balap liar. Iya, balap. Jangan dulu. balap resmi mau balap resmi. Balap resmi. Oh, kalau angkat itu balap balap. Oke. Ini menjalankan Siap lihat karena aja sih. teman-teman pada didukung sama orang tuanya, sekarang Iya. nggak didukung sama Sebenarnya sih nggak 100% nggak didukung sih, lebih ke ya udah sih. dilarang, tapi sekarang sih udah mulai diinin dan mulai dibolehin. Mulai sih. Ya, mulai setelah ini sama dengan kecil, 2 SD, SMP, SMA. Nggak ada. Berarti juga yang membuat Ucup merasa insecure. Iya. Oke. SMP itu tuh badannya kan bisa dibilang besar. Nah, untuk teman-teman saya selalu main berempat, berlima gitu terus. Saya kan nggak pernah diajak main, gara-gara badannya Bisa. Terus? ya saya biasa apa tuh udah masa boga aja tuh. Berarti merasa insecure karena berat badannya terlalu besar. Terus teman-teman nggak mau nemenin karena badannya besar. Oke, Indri, coba Indri punya nggak salah? Sedih banget ya. Sekarang udah lumayan kan. Awas kan takut mas. Ya udah nanti Semangat, terakhir. Sa. Semangat. Udah semangat, Sa. Udah, semuanya cuma itu doang. Ya. Semangat terus ngaji dulu. Sprint terus ini. Ya elah belum mulai. Oke. Ya. Sedih. Enggak mau. Itu dulu pas SMP kelas 9 pas awal-awal masuk itu kan kayak apa namanya masih enjoy aja. Terus dari situ pas udah tengah-tengah itu apa namanya ada temen aku yang dari apa namanya kelas 7 itu dia sempat ngomong kayak dia tuh kayak apa ya, dia ngomong gitu kayak manggil aku tuh kayak buat keluar kelas. Dari situ kondisinya tuh dia lagi berdua segerombolan sama teman-teman dia gitu. Terus pas aku dipanggil tuh kayak di ngomong gini, lu kalau nggak suka sama aku bilang aja, nggak usah ngomong ke orang lain gitu kan. Terus dia tuh bingung kan kayak namanya gue nggak ada kayak ngomong-ngomong gak jelas kok tentang lu gitu kan. Terus kata dia
ya buktinya apa kalau lu ngomong kayak gini tadinya emang lu udah ngomong ke orang kayak itu tuh kayak lu ngomong ke orang kalau lu tuh nggak suka sama gue gitu kan. Akhirnya kayak di situ emang akhirnya aku diem aja kan, kayak nggak tahu mau ngomong apa lagi. Di situ langsung tuh disuruh masuk ke kelas. Pas di situ udah pas jam pulang gitu, akhirnya kan aku nelfon teman aku yang beda kelas itu. Nah aku telepon kayak apa namanya, tiba-tiba udah berapa orang gitu kan, kayak jawabannya tuh kayak bener-bener apa dia tegas gitu. Terus kita kata dia ya udah ya nggak usah gitu kan. Jadinya tuh kayak tiap mau masuk ke kelas itu jadinya panik gitu loh, kayak apa sesuatu hal yang itu takutnya kayak di ngomongin lagi kayak lu bisa nggak usah kayak nggak usah ngomong ke orang-orang, kayak lu kalau nggak suka sama gue nggak usah ngomong ke orang-orang, kayak udah cukup berdoa gitu kan. Terus di situ kayak beneran ternyata dia ngomong lagi ke aku, kayak ngomong kayak gitu. Terus aku diem aja. Terus itu pas pulangnya akhirnya apa namanya nangis kan ke temen aku yang kelas gitu. Terus kata dia aku kenapa gitu kan, apa namanya udah dilabrak 2 kali, tapi dia kayak aku masih nggak tahu salahku di mana karena emang buktinya apa kalau apa namanya aku nggak suka sama dia gitu. Soalnya dia sangat bukti main tiba-tiba nabrak kayak lu kalau nggak suka sama gue ngomong aja, nggak usah ngomong ke orang lain. Nabrak banget. pengalaman aja sih. Ingat ayo. Kayak Indri, semangat. Dari kita kapan? Semangat. Komandu dulu ya. ya ada memberikan tanggapan gitu dari cerita teman-temannya. Semangat buat Perwakilan aja deh. Dan Oke. kalau sama dia. Oh ya, telepon aja angkat. buat semua yang dari cerita semoga semangat aja. Semangat aja. Makasih ya, Bis. Apa? Kok Ya aku ini banget dulu bisa. Ada insecure, tetap bersyukur karena Ada lagi. Sama kalau Ada lagi. aduh saya nggak bisa ngomong di sini. semangat aja sih Bu, tapi Ya, itu sama mah. kalau ada yang kita merasa kurang jangan dinyinyirin tapi saingin dulu. Siap. Oke. Kita mau berpendapat. ACC, Pade. ACC langsung setiap masalah yang seperti itu yang diberikan kayaknya kita patut disengaruh aja dulu karena kayaknya jangan terlalu ini soalnya itu kan masalah mereka masing-masing, menurut mereka berat, kita nggak bisa nyamain. Betul. Ada lagi yang mau berpendapat, memberikan teman-teman kalau mau merasakan insecure, tapi satu hal perlu teman-teman ingat bahwa orang yang merasa insecure itu nggak cuma teman-teman. Jadi teman-teman, apa yang teman-teman cerita tadi teman-teman itu coba buat pelajaran. Kita nggak tahu, maksudnya kita nggak tahu kok insecure teman-teman itu seberapa insecure teman-teman itu, kita nggak bisa kasih kapasitas buat iya aku udah mulai insecure. Kita nggak bisa merasakan orang-orang tidak merasakan insecure, tapi satu hal yang teman-teman perlu ingat, kita harus bersyukur. Kita harus bersyukur karena kita masih utuh, kita punya keluarga. Mungkin yang punya permasalahan insecure terkait teman, terkait postur tubuh atau fisik ataupun yang lainnya, orang lain emang bisa ngejudge kita, tapi orang tua kita bakal mensupport kita. Ya nggak mensupport kita, nggak, mungkin hanya orang-orang terdekat, mungkin kok bukan orang tua, bukan keluarga, tapi ada teman sekeliling kita yang emang bakal mensupport kita. Jadi nggak cuma dari keluarga, tapi bisa dilihat orang yang merasa insecure ada juga yang nggak didukung oleh keluarga, oleh teman-teman, tapi dia bisa bersyukur atas dirinya dia sendiri dan dia bisa bangkit dengan keinsecureannya dia. Jadi teman-teman coba untuk merubah pola pikir teman-teman yang tadinya negatif bisa menjadi positif. Terus juga teman-teman bisa kenali dan memahami gitu perasaan teman-teman yang insecure, kayak teman-teman harus kayak gimana ketika teman-teman merasa insecure. Salah satunya apa? Teman-teman harus mengintrospeksi diri juga gitu, mengintrospeksi bahwa teman-teman tuh wah gue berharga ya, ternyata walaupun gak berharga di dia tapi ada orang lain yang menerima
diri teman-teman gitu. Teman bisa ya melihatlah, pasti di luar sana ada yang punya badan lebih besar tadi yang fisik, yang merasa insecure karena fisik. Mungkin di luar sana ada yang lebih parah fisiknya, dia lebih teman-teman gitu. Terus ada tadi yang dilabrak padahal dia nggak tahu apa-apa masalahnya, maksudnya nggak tahu apa-apa cuma dilabrak. Terus ada yang masalah soal banyak hal gitu, saat insecure entah itu gak didukung sama keluarga. Terus ya itu sesuatu hal yang teman-teman gak apa-apa, teman-teman ambil hikmahnya lah, ambil pelajarannya. Tapi teman-teman harus bisa mencintai diri teman-teman sendiri, coba memahami dirinya teman-teman. Terus juga bersyukurlah teman-teman masih bisa nafas, masih bisa ngobrol sama teman-teman terdekat, masih bisa makan, masih bisa perawatan, masih bisa hal-hal yang menurut teman-teman tuh teman-teman masih bisa ngelakuin. Itu ada di luar sana nggak punya tangan, nggak punya kaki, mata cuma satu, yang hidungnya nyatu dengan mulut. Teman-teman di sini emang tidak terlihat sempurna di mata orang lain, tapi di mata Allah itu sangat sempurna. Teman-teman bersyukur gitu bahwa teman-teman ternyata gue hebat ya, ternyata gue tuh ya mengapresiasi diri sendiri lah kayak gitu. Nah untuk itu di akhir nih ada teman-teman mau kasih kata-kata enggak? Kekurangan yang kita miliki, pasti di balik kekurangan itu mempunyai suatu kelebihan. Ya, mungkin pasti kan orang-orang yang mempunyai kekurangan seperti tunanetra pasti pendengarannya lebih baik, lebih bagus. Kalau yang mungkin yang jangan pakai tangan, gue punya prestasi, jadi ya jangan pernah merasa paling buruk karena semua pasti punya kelebihannya masing-masing. Jadi intinya harus bersyukur. Oke, karena ini udah di topik akhir, udah tuntas, jadi ibu mau pada teman-teman komitmen apa yang teman-teman akan lakukan ketika teman-teman nantinya merasa insecure. Komitmen, buatlah komitmen teman-teman akan komitmen. Non insecure bersyukur, jangan insecure tapi bersyukur. Oke, Bisma? Komitmen insecure. Kamu udah ngasih rezekinya masing-masing, jadi apa yang Allah kasih kamu itu jadi sebenarnya udah cukup. Soalnya kadar rezeki orang lain itu beda-beda, jadi kita nggak boleh insecure. Soalnya ini rezeki yang Allah kasih ini ke kita, walaupun menurut kita pun sebenarnya baik untuk kedepannya nanti. Oke. Kelas. Jadi jangan selalu melihat ke atas, lihatlah ke bawah dan ucapkan alhamdulillah. Maksud dari tadi ya Allah. Nep, apa Nep? Nah, ya Bu, ya banyak bersyukur aja Bu. Berbandil tadi ya. Sama kalau Biasanya ya. misalkan ada yang kayak kita kirim nih, oh apa nih si Ujung nih, si Bisma nih tinggi nih, aku enggak gitu. Jangan cuma dinyir tapi disaingin loh. Kayak itu paham, kasih itu kata-kata setahun sekali ya nggak cuy? Kata-kata jarang itu bahkan saat sama udah dong. Orang-orang membutuhkan motivasi. Ya jadi ya intinya kalau sudah ada orang cinta sama diri sendiri aja. Nah ini udah di akhir, alhamdulillah. Jadi kesempatan kita untuk melakukan bimbingan kelompok ini sudah berakhir dan kita sudah di penghujung kegiatan. Nah teman-teman sudah memberikan itu komitmen. Nah pesan dan kesan mengikuti kegiatan. Pesan saya sangat menyenangkan. Nah kegiatan hari ini, iya apa Mbak? Kesannya seru sama ya pokoknya kesannya Tapi memorinya apa? terus pesannya jangan ini sih ya. Udah, udah. satu lagi laki-laki deh, karena perempuan sudah memilih. Di pagi nih, misalnya Dua orang kan sama itu sah nggak kelihatan kan dikira siapa yang ngomong. jangan mendengarkan perkataan orang lain. Udah. Banyak mau ngapain? Oke, terima kasih banyak teman-teman yang sudah Yeay. meluangkan waktunya pada Seru kegiatan banget, hari seru banget. ini.
untuk mengakhiri kita bacakan Alhamdulillahirobbilalamin. Nah, nanti Ibu akan mengirimkan Jipom, di mana Jipom itu teman-teman bisa mengisi kegiatan kita hari ini. Dia sabar. Ya, betul. Enggak, Ibu juga. Ini akhir nanti. Nah, nanti teman-teman ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye-bye.